Gue Veta, gue anak baru dari kelas 11. Gue pindah dari SMA lama karena SMA baru ini impian gue dari lama. SMA yang baru ini emang terkenal bagus dari alumni-alumni lulusannya. Pas banget SMA baru itu ada slot kosong. Gue tes buat dapet slot itu dan ternyata keterima. Pastinya gue seneng banget. Dan jujur aja, yang bikin gue nekat pindah SMA juga gara-gara ada temen deket gue di sana. Namanya Farki. Farki itu temen cowok gue nemenin gue dari kecil, yang tahu semua dosa, pengalaman, emosi, dan masa kecil gue. Bisa dibilang sih pertemanan terlama yang pernah gue jalanin sama orang. Dan Farki tuh anaknya cuek, tapi enak banget buat tempat curhat, apalagi kadang dia bisa perhatian. Nah, cukup sih ngomongin Farki, lanjut deh ke cerita gue. Namanya anak baru, gue lebih banyak diem. Kelas itu rame banget, rame deh pokoknya. Kayak semua orang udah punya circle-nya masing-masing. Sampai akhirnya meja gue diketok. Nama lo Veta ya? Anak baru? Kenalin nih, nama gue Jessica. Di belakang Jessica ada 2 anak lagi. Oh, kalau yang itu namanya Ica sama Hansa. Nanti ikut kita main yuk. Makan di kantin sekalian cabut dari sekolah. Gue bingung banget di situ mau jawab apa. Tapi karena sayang, gue kayak ada kesempatan punya teman baru. Gue penasaran. Gue jawab, ya udah deh, ayo. Selesai mapel kedua, gue langsung diajak Jessica dan langsung digandeng gitu. Di situ kita berempat ngomongin banyak banget, ngomongin keluarga, sekolah, banyak deh. Tapi yang paling sering Jessica ngomongin cowok. Pas banget deh, pas sampai di kantin ada circle Jessica lagi. Yang ini cowok. Namanya Oza sama Randy. Satunya lagi Devian, cowoknya Jessica. Gue disambut banget sama yang lain. Nama lo Veta ya? Salam kenal. Dari hari itu dan seterusnya, gue jadi nempel banget sama circle-nya Jessica. Gue nyadar banget, circle Jessica itu gimana ya? Nakal-nakal, suka cabut dari sekolah, paling cakep, dan kayak geng elitnya gitu. Hampir 2 bulanan gue deket sama mereka, gue jadi lebih populer. Jujur lebih mentingin penampilan gue, mentingin diri gue, suka belanja yang gak perlu. Berubah banget deh dari gue yang dulu. Gue sih seneng banget sama benefit itu. Makasih buat Jessica. Tapi ada yang bikin gue salfok dan ngeganjel selama ini. Yaitu Devian. Gak tahu kenapa, tapi Devian lama-lama jadi seru banget. Bahkan gue bisa bilang gue lebih deket sama Devian daripada sama Jessica. Makin hari kita makin deket kalau beda kelas sama Jessica. Dan gue jadi mikirin Devian mulu. Ya gak mungkin kan gue suka sama Devian. Atau selama sebulanan kita makin akrab, Devian tiba-tiba jadi ngadu ke gue mulu tentang Jessica. Kayak mereka berdua jadi bertengkar mulu. Devian juga jadi kesel lama-lama sama ceweknya. Gue jahat gak sih kalau mikir ini mungkin jadi kesempatan gue sama Devian? Jadi gue jawab, oh kalau kalian udah gitu kata gue sih putus aja ya. Iya kali ya, gue putusin aja malam ini. Jawab Devian. Gue udah ngerasa kita tahu apa yang kita lakuin. Dan itu jahat. Gue gak pernah nyangka sih gue bakal kesampean ngelakuin ginian. Gue masih kira itu bercandaan. Tapi gue juga belum jadian sama Devian. Gue belum dosa kan? Kagetnya malam itu, grup dari Jessica rame banget. Di situ Jessica marah-marah, ribut, kesel, sedih gara-gara diputusin Devian tiba-tiba banget. Devian sampah asli, gue ngerasa di belakang ini jadi temperamen banget. Padahal kita baik-baik aja sebelumnya. Sekarang main putus. Itu yang gue tangkap dari omelan Jessica yang panjang lebar. Ica dan Hansa nenangin dia selayaknya temen nenangin temen. Di situ gue bingung mau ngomong apa. Sampai akhirnya Jessica udah reda. Beberapa hari kemudian, Devian jadi nunjukin banget kalau dia lagi deket sama gue. Bener-bener kelihatan banget. Kecuali kalau ada Jessica sama temennya. Jadi selama mereka putus, gue main 2 muka tuh. Tiba-tiba, Devian nyamperin gue. Tak, lo ikut main yuk malam ini. Ada temen-temen gue juga. Gue anterin deh dari rumah lo, kata dia sambil nyinyir. Sejahat-jahatnya gue masih ada rasa gak enak sama Jessica. Tapi ngeliat muka dia, gue jadi, ya udahlah, gue belum jadian juga kan. Gue terima aja tuh tawaran Devian. Malam-malamnya gue siap-siap banget.
gue pakai parfum yang bagus, gue pakai baju terbagus, pencatok, dan pakai makeup. Akhirnya gue keluar rumah buat nungguin Devian. Karena katanya acara itu lumayan gede dan ya jujur untuk impress Devian. Tiba-tiba ada yang mukul gue dari belakang. Gue ngernyet. Ternyata Farki. Cerita singkat, selama gue deket sama temen-temen Jessica, Farki ikut program study exchange, di mana itu gak boleh bawa HP. Veta, lo gue tinggalin dari Singapura Malaysia, kok malah jadi gini sih? Kata Farki ngeliat gue. Kayak gue asing banget. Di posisi itu, emosi gue gak stabil, dan malah ngelonjak ke Farki. Lo juga ninggalin gue pas gue baru-barunya jadi murid, kenapa sih? Kayak so tau banget. Di situ gue sama Farki bertengkar besar, sampai kita bawa nama keluarga. Kita emang gak deket, atau lebih parah sama keluarga kita. Semuanya sibuk. Makanya kalau kita udah ngomongin itu, pasti jatuhnya sakit. Devian datang. Dia bawa motor dia yang gede. Di posisi itu, gue masih shock dan sakit sama apa yang barusan Farki dan gue bilang. Farki makin kaget lagi pas lihat gue diantar sama cowoknya Jessica. Pas gue mau naik, gue tahan dulu tuh sama Farki. Tapi gue lepas. Selama di perjalanan, Devian gak nanya-nanyain kondisi gue atau apalah. Dia malah lebih semangat ngomongin acaranya. Dari situ, firasat gue mulai gak enak. Sampailah kita di acaranya. Dia parkir. Acaranya itu di rumah besar banget. Sampai ada kolam renangnya juga dan rame banyak orang. Devian langsung masuk sambil megang tangan gue. Gue udah gak nyaman dan hampir mau lepasin tangannya. Tapi akhirnya gue ngikut dia sambil gue mantengin HP selama gue di situ. Perasaan gue campur aduk. Gue masih mikirin tengkaran Farki, mikirin Jessica gimana, ditambah keganyamanan gue di sini. Waktu tetap berjalan. Acara itu tetap rame. Devian main kartu poker sama temen-temennya. Gue gak enak di sini. Gue pengen cabut. Gak tahu kenapa, gue bingung kenapa gue di sini. Campur aduk. Emosi gue udah gak stabil. Dengan panik, gue buru-buru keluar dari situ. Mau nelpon Farki. Panik. Tiba-tiba, entah dari mana, muka yang pengen gue hindar dari lama, datang. Yaitu Jessica. Muka Jessica udah capek, kecewa, dan marah. Dia tahu Devian udah ngebonceng gue. Dia ngelontarin kata-kata terjahat dia. Mulai dari nama hewan, kotoran, apapun yang jelek dilontarin ke gue. Harga diri gue turun banget. Karena ya, Jessica kayak masih peduli sama Devian. Gue lari sampai gue ke rumah. Basah kuyup. Sepi. Kayak biasa. Keluarga sibuk. Gue ke kamar mandi dan ngaca. Perasaan gue bingung, capek, sakit, kecewa. Gue kelarin semua itu pakai nangis. Muka gue berantakan, basah kuyup, baju juga kotor gak karuan. Kenapa gue jadi gini? Hampir berjam-jam gue nutup diri di kamar mandi. Tapi sejenak semua pikiran gue hilang. Gue dipeluk. Pelukan yang gak pernah gue dapet. Yang bikin gue tenang dari nangis. Farki. Orang yang dari awal ngertiin gue. Sekian dari aku, cerita dari Akil Astraguna. Makasih udah mau dengerin.